Halo semuanya, perkenalkan saya Delisa Josephine dengan NIM 143242008. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kelompok saya yang berjudul Inovasi Produk Tahu Menjadi Tahu Crispy Mozzarella Mood Bites sebagai Camilan Modern. Nah, hal yang akan saya paparkan dapat dilihat pada slide yang berisi daftar isi berikut ini. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan implementasi, bab 5 hasil dan pembahasan, serta bab 6 kesimpulan dan saran. Masuk pada bagian latar belakang, kita semua tahu bahwa tahu adalah sumber protein yang sangat baik dan harganya pun terjangkau. Namun, citranya seringkali dianggap monoton dan membosankan. Di sisi lain, tren kuliner saat ini, terutama di kalangan anak muda, sangatlah dinamis. Konsumen tidak hanya mencari rasa yang enak, tetapi juga camilan yang unik, praktis untuk gaya hidup yang serba cepat, dan tentunya menarik secara visual untuk dibagikan di media sosial. Berdasarkan latar belakang tadi, kami merumuskan 5 pertanyaan strategis yang menjadi landasan dan inti dari proyek kami. Yang pertama, seperti bagaimana cara kita meningkatkan daya tarik sensorik tahu agar lebih diminati oleh konsumen modern. Yang kedua, bagaimana perpaduan tekstur renyah, lembut, dan meleleh bisa menciptakan pengalaman makan yang unik dan memuaskan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menggabungkan protein nabati dari tahu dengan protein hewani dari mozzarella dan cornet untuk membuat camilan yang tidak hanya enak, tapi juga bergizi. Yang keempat, sejauh mana bentuk mood bites atau ukuran gigitan ini dapat meningkatkan kepraktisan dan daya tarik visualnya, khususnya untuk pemasaran di era digital. Dan terakhir, bagaimana strategi pengembangan produk ini bisa benar-benar menjawab tren makanan ringan saat ini yang menuntut inovasi dari segi bentuk, rasa, dan nilai gizi. Tujuan utama dari proyek kami adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu dengan mengembangkan inovasi cemilan tahu yang kompleks secara sensorik, mendesain bentuk bite size yang praktis dan visual, serta memformulasikan camilan bernutrisi yang menggabungkan protein nabati dan hewani. Proyek ini tidak hanya menghasilkan produk saja, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat dari 3 aspek utama, yaitu yang pertama, secara akademik, proyek ini bisa menjadi studi kasus nyata tentang bagaimana prinsip ilmu pangan diterapkan dalam sebuah inovasi, sekaligus mendorong kolaborasi multidisiplin antara teknologi pangan, pemasaran, dan studi konsumen. Dari sisi praktisnya, kami menawarkan alternatif camilan inovatif yang menggabungkan bahan lokal dengan sentuhan global. Dan terpenting, produk ini dirancang agar praktis dan cocok untuk gaya hidup modern yang serba cepat. Dan terakhir, secara ekonomi dan sosial, inovasi ini berpotensi membuka peluang usaha kuliner baru yang mengangkat bahan lokal. Produk ini juga sangat ideal untuk dikembangkan oleh UMKM karena memiliki potensi viral yang besar di media sosial. Batasan pada pengerjaan proyek ini dapat dilihat pada slide berikut. Nah, yang pertama, fokus utama kami adalah pada pengembangan produk itu sendiri, sebuah cemilan tahu bite size yang menonjolkan permainan tekstur, kepraktisan, dan daya tarik visualnya. Yang kedua, dari sisi sensorik dan nutrisi, kami mendalami mode feel atau sensasi makan yang unik. Produk ini kami rancang agar bernutrisi seimbang, namun perlu dicatat bahwa ini berdasarkan literatur saja, bukan hasil analisis laboratorium yang mendalam. Terakhir, mengenai pasar dan produksi, proyek ini memang diarahkan untuk menjawab tren kuliner modern, namun validasinya masih bersifat eksploratif, dan seluruh proses produksi dilakukan pada skala dapur saja. Jadi, aspek seperti produksi massal dan pengembangan industri tidak termasuk dalam kajian proyek kami. Pada bagian tinjauan pustaka, pengembangan produk kami didasari oleh beberapa teori ilmiah. Kami mempelajari ilmu koloid untuk memahami proses pembuatan tahu, reaksi Maillard yang menjelaskan terbentuknya warna kecoklatan dan rasanya saat menggoreng, serta pentingnya keamanan pangan. Kami juga terinspirasi dari studi proyek sejenis seperti tahu isi mercon yang menunjukkan pentingnya branding dan variasi rasa untuk menarik minat pasar. Bagian metodologi yang kami gunakan pada proyek ini dilakukan dengan melakukan pendekatan melalui design thinking. Kami memulainya dari proses empathize, yaitu memahami apa yang konsumen inginkan dari sebuah cemilan, kemudian melanjutkannya dengan mendefine masalahnya, yaitu bagaimana membuat tahu lebih menarik, serta melanjutkannya pada tahap ideasi, yaitu membawa kami pada konsep tahu crispy mozzarella mood bites. Kami lalu membuat prototype dan mengujinya melalui tahap tes,
untuk mendapatkan masukan. Alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek kami dapat dilihat pada slide berikut ini. Di sini ada alat dan bahan pada pembuatan tahunya, lalu di sini ada alat dan bahan pada pembuatan sausnya. Selanjutnya pada bagian tahapan pengerjaan atau flowchart pembuatan tahu, secara garis besar terbagi menjadi 3. Pertama, kami membuat tahu segar dari kacang kedelai untuk memastikan kualitasnya. Kedua, tahu yang sudah jadi kami hancurkan lalu dicampur dengan kornet, telur, dan bumbu untuk membuat adonan. Adonan ini kemudian dibentuk bola, diisi dengan potongan keju mozzarella dan digoreng hingga renyah. Terakhir, kami menyiapkan 2 saus pendamping, yaitu saus barbecue yang manis gurih dan saus gochujang yang pedas khas Korea untuk memberikan pilihan rasa kepada konsumen. Tahapan pengerjaannya dapat dilihat pada flowchart di slide berikut ini. Nah, kami juga membuat sebuah analisis unit operasi produksi dan rekomendasi alat skala industri yang digunakan apabila proyek ini dikembangkan lebih lanjut menjadi skala pabrik. Berikut tabelnya. Lalu, pada bagian desain awal, konsep awal kami awalnya adalah tahu isi berbentuk kotak, karena kami pikir bentuk ini sudah familiar bagi konsumen. Namun ternyata desain ini masih memiliki masalah yang besar, yaitu strukturnya rapuh, mudah pecah saat digoreng, dan bagian dalamnya seringkali tidak matang. Untuk itu, kami melakukan serangkaian iterasi. Kami tidak hanya mencoba berbagai bentuk, seperti kapsul dan otak-otak yang ternyata juga gagal, tapi kami juga memperbaiki resep dasarnya. Kami mengatasi rasa tahu yang terlalu asam dengan mengganti koagulan, memperbaiki tekstur yang kasar dengan teknik penyaringan yang lebih baik, dan menyeimbangkan rasa adonan. Akhirnya, setelah melakukan berbagai iterasi, kami sampai pada desain final berbentuk bola. Bentuk ini terbukti menjadi solusi yang paling sempurna. Strukturnya stabil, matang merata, dan tampilannya sangat menarik, sesuai dengan konsep mood base yang kami inginkan. Lalu pada bagian hasil akhir dan pembahasannya, inilah wujud produk akhir kami, yaitu tahu crispy mozzarella mood base. Sebuah cemilan berbentuk bola yang renyah di luar dengan isian tahu lembut, kornet, dan lelehan mozzarella yang menciptakan efek cheese pull yang menarik. Produk ini kami lengkapi juga dengan 2 pilihan saus, yaitu barbecue dan gochujang. Nah, gambar-gambar asli dari produk tersebut dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, pada analisis performa, dari segi performanya sendiri, produk ini sangat memuaskan secara sensorik. Namun, proses pembuatannya saat ini masih manual, sehingga ada potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dengan alat bantu di masa depan. Pada tabel berikut, yaitu perbandingan dengan tujuan awal, kami membandingkan hasil akhir yang sudah ada dengan tujuan awal kami. Nah, hasilnya kami sangat senang karena hampir semua target tercapai. Konsepnya inovatif, daya tarik visualnya tinggi, dengan potensi viral dan sangat praktis untuk dikonsumsi. Fondasi untuk komersialisasi pun sudah sangat kuat menurut kami. Singkatnya, produk ini sudah sangat mendekati visi awal kami, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut seperti pengujian daya simpannya. Kendala dan solusi yang kami alami dapat dilihat pada slide berikut yang sudah kami buat tabelnya. Nah, pada bagian kesimpulan, sebagai kesimpulan kami dapat dengan yakin menyatakan bahwa proyek ini berhasil mengembangkan sebuah inovasi cemilan tahu dengan daya tarik sensorik yang unik. Produk kami tidak hanya praktis dan bernutrisi, tetapi juga memiliki potensi pasar yang sangat tinggi, berkat visual yang menarik, sehingga mampu menjawab tantangan tren kuliner modern. Adapun saran yang kami pikirkan yaitu yang pertama, kami bisa melakukan validasi produk melalui uji daya simpan dan uji produksi skala besar. Yang kedua, produk juga dapat dilakukan pengembangannya dengan meningkatkan efisiensi proses dengan alat bantu dan berinovasi dengan metode memasak yang lebih sehat seperti air fryer. Dan ketiga, fokus pada pengembangan pasar dengan menciptakan varian baru serta merancang kemasan yang fungsional dan menarik. Oke, begitu saja presentasi kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkannya.